dan selamat pagi adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, saya Ibu Yulian Andriani dan rekan saya Ilyas. Saya adalah laboran di Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warna. Hari ini kami akan memandu adik-adik sekalian untuk praktikum uji sensoris dengan judul analisa hedonik atau analisa kesukaan untuk uji sensoris. Mari kita lihat videonya. Dilanjut, oke? Hari ini kita akan melakukan pengujian organoleptik berupa uji kesukaan atau yang biasa kita sebut sebagai uji hedonik. Di sini bisa teman-teman lihat, kami sudah mempersiapkan sampelnya. Untuk pengujian ini, sampel yang kita gunakan adalah teh dalam beberapa merek, yaitu ada 3. Kemudian kita persiapkan alat-alat yang kita butuhkan, yaitu tisu, kemudian wadah, dan wadah yang kita gunakan ini adalah gelas loki. Kemudian yang paling penting adalah form pengujian. Selanjutnya adalah kode sampel. Kemudian kertas label untuk menuliskan kode sampel pada masing-masing wadah nantinya. Dan yang terakhir adalah alat tulis beserta dengan penggaris. Terusnya kita akan mengisikan sampelnya ke dalam gelas. Jadi untuk pengisian sampel cair penggunaannya adalah minimal 16 ml, maksimal 60 ml. Ketika adik-adik di rumah tidak memiliki gelas ukur, kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur keseragaman dari sampelnya. Jadi di sini begini ya. Karena ini gelasnya kecil, kemungkinan kita akan masukkan dia setinggi 3 cm. Seperti itu ya. Jadi nanti misalnya adik-adik di rumah nggak punya alat gelas ukur, bisa menggunakan penggaris untuk mengukur ketinggian dari sampelnya biar seragam. Ini adalah sampel dari teh gelas. Teh gelas tadi kodenya adalah 378. Selanjutnya kita tuliskan di kertas label. Untuk kode, sebaiknya kita menggunakan angka acak dengan 3 digit ya adik-adik. Jangan menggunakan angka bulat. Angka bulat itu contohnya misalnya 100, 200, 300. Nah, jangan seperti itu. Sebaiknya menggunakan 3 digit angka acak. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini untuk sampel pertama. Kita akan lakukan untuk semua sampel yang ada. Yang selanjutnya adalah teh kotak. Untuk teh kotak, kode sampelnya adalah 251. Selanjutnya adalah teh pucuk. Dengan kode sampel 496. Ini sampelnya udah siap, jadi ada 3 sampel teh. Nanti kalian susun, boleh diacak. Kemudian nanti kita susun di nampan yang kita siapkan untuk panelis. Kemudian sebelum pengerjaan, dipastikan kalian sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan, kemudian bila rambutnya panjang bisa diikat terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya adik-adik yang mungkin di rumah tidak sempat membawa jas labnya, mungkin jas labnya ketinggalan di kos, nah bisa menggunakan pakaian yang bersih, jadi bersih dan rapi. Seperti itu, nanti kita siapkan untuk di nampan panelis.
Sekarang kita beralih pada bilik pengujian yang ada di dalam ruang uji organoleptik. Ini adalah bilik pengujian kita, dan yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah formulir pengujian, kemudian alat tulis, alat bantu berupa sendok, dan selanjutnya adalah tisu untuk membantu pembersihan, lalu air mineral. Air mineral di sini berfungsi sebagai penetral rasa. Jadi, ketika panelis selesai melakukan pengujian terhadap suatu sampel, dia perlu melakukan penetralan rasa terhadap lidahnya agar tidak memberikan pengaruh pada pengujian selanjutnya. Nah, selain dari peralatan-peralatan ini, yang perlu kita siapkan lainnya adalah pencahayaan. Untuk di lab ini sendiri, pencahayaan yang tersedia adalah berwarna putih dari lampu ini. Selanjutnya, ketika panelis telah siap melakukan pengujian, di sini terdapat loket yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya sampel yang diserahkan oleh penguji. Nantinya sampel dimasukkan ke sini dan panelis menerima, lalu selanjutnya melakukan pengujian dan mengisi form berikut ini. Setelah kita mempersiapkan sampel uji, tahap selanjutnya adalah kita memberikan instruksi atau pengarahan kepada panelis dengan memberikan form uji, kemudian kita jelaskan apa saja yang ada di dalam form uji. Jadi untuk sampel kali ini adalah teh dengan 3 jenis teh. Jadi nanti panelis kita informasikan bahwa pengujiannya adalah pengujian teh untuk uji hedonik dan uji multihedonik. Jadi ini adalah form untuk uji hedonik dan yang ini adalah form untuk uji multihedonik, di mana untuk uji hedonik kita akan memberikan skala 1 hingga 9 meningkat, jadi dari sangat yang tidak baik ke yang sangat baik. Kemudian nanti panelis diminta untuk mencicipi, kemudian menilai warna dan menilai aroma, kemudian transformasikan dari skala hedoniknya ke skala numerik. Jadi misalnya nanti sampel 378 panelis menyatakan warnanya adalah agak suka. Nah, agak suka itu 6, kemudian nanti dicentang. Di 378 6 misalnya, untuk 251 dia 9 seperti itu. Kemudian untuk formulir mutu hedonik ini adalah untuk mutunya. Kalau yang tadi adalah suka tidak suka, di sini adalah mutunya. Jadi kalau misalnya warna itu mulai dari kuning hingga coklat kemerahan, kemudian untuk rasa mulai dari pahit hingga manis berasa khas teh, kemudian untuk aroma itu dari sangat beraroma apak hingga sangat kuat beraroma khas teh. Jadi nanti panelis diminta untuk mengisikan mana yang telah mereka pilih, apakah untuk rasanya yang manis atau warnanya itu yang coklat kemerahan atau aromanya yang sangat kuat beraroma teh. Ini untuk form uji hedonik dan multihedonik ini sebenarnya saling berkaitan. Bila di uji hedoniknya dia menyatakan suka, maka di multihedoniknya dia menunjukkan nilainya. Jadi sukanya itu yang seperti apa. Misalnya di sini aromanya dia suka, terus kemudian di uji hedoniknya dia pilih coklat kemerahan, berarti panelis menyatakan teh yang dia suka itu adalah yang berwarna coklat kemerahan, seperti itu. Jadi nanti adik-adik sekalian menjelaskan form ini kepada panelisnya. Nanti yang diisi adalah hari dan tanggal, kemudian waktu pengujiannya. Seperti itu adik-adik. Sebelum melakukan uji, panelis harus mempersiapkan diri. Untuk GLP-nya di lab, panelis harus menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker, dan menggunakan sandal khusus laboratorium. Selanjutnya, panelis diwajibkan untuk mencuci tangan sesuai anjuran dengan 5 langkah tata cara cuci tangan.
Setelah selesai mencuci tangan, panelis akan menuju ke ruang uji yang ada di lab pengolahan. Panelis akan masuk satu persatu ke dalam ruang uji melewati pintu panelis, kemudian nanti akan duduk di bilik yang mereka pilih. Untuk di laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu, tersedia 2 pintu. Yang pertama adalah untuk panelis, yaitu pintu yang sebelah kanan. Sedangkan untuk penguji, disiapkan pintu di sebelah kiri. Setelah panelis duduk di kursi yang ada di bilik, maka nanti panelis akan menerima sampel yang akan diberikan oleh penguji atau peneliti. Untuk form, sebelumnya kita sudah jelaskan di ruang diskusi atau ruang tunggu yang berada di luar ruang uji. Sedangkan untuk penguji, sampel selanjutnya dibawa ke bagian khusus penguji. Kemudian sampel ini akan kita serahkan kepada panelis melalui loket ini. Nantinya panelis akan menyambut sampel yang kita berikan. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian panelis menerima sampelnya, kemudian panelis menaruh di depan di mejanya, kemudian panelis mengisikan form yang ada yang sudah disiapkan. Jadi di situ ada hari dan tanggal serta waktu. Selanjutnya, panelis akan menguji sampel yang sudah disiapkan. Jadi ada 3 jenis merek teh. Jadi nanti kalian juga saat melakukan praktikum mandiri, ketika sampelnya sudah disiapkan dan diserahkan ke panelis, nanti panelis akan menguji. Jadi untuk urutan pengujian, yang pertama adalah warna, kemudian yang kedua aroma, yang ketiga adalah rasa. Jadi rasa itu terakhir. Kenapa terakhir? Supaya sampelnya nggak habis duluan. Kalau misalnya kita menguji rasa duluan, kadang panelis belum bisa menentukan rasanya, sampelnya udah habis, jadi belum siap untuk menentukan aroma dan warna. Jadi nanti setelah diuji dari warnanya, panelis mencentang formnya. Kemudian untuk aroma itu bisa dibawi. Kalau misalnya sampelnya itu panas atau memiliki uap, bisa dibawi menggunakan tangan. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi normal, kita bisa mengendus ya, mendekatkan indera penciuman kita ke arah sampel. Kemudian diisikan lagi ke dalam formnya. Selanjutnya, panelis akan menguji rasa dari sampel yang telah disajikan. Jadi untuk pengujian rasa bisa menggunakan cara yang seperti ini. Jadi sampelnya kita sendokkan ke sendok uji, kemudian kita cicipin. Bisa juga panelis kalau misalnya nanti kalian kesulitan melakukannya di rumah untuk mencari sendok, bisa langsung di gelasnya diminum sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu enak
Nah, setelah menguji satu sampel, maka panelis diwajibkan untuk menetralkan lidahnya, menetralkan rasa yang ada di mulut dengan cara berkumur-kumur menggunakan air mineral. Setelah itu baru mencicipi sampel yang selanjutnya. Jangan lupa untuk ditransformasikan ke dalam form ujinya. Kalau adik-adik nanti untuk di rumah praktikum mandiri di rumah, nanti kami akan siapkan form melalui Google Form. Jadi bisa langsung diisi di Google Formnya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian kesulitan untuk mencetak formulirnya, maka bisa menggunakan Google Form yang sudah kami siapkan. Setelah selesai untuk menguji kesukaan hedoniknya, kita beralih ke pengujian mutu hedonik. Di mutu hedonik ini kita menentukan nilai atau kualitasnya. Jadi bagaimana warnanya, apakah dia berwarna kuning, warna kecoklatan, atau berwarna merah kecoklatan. Dilanjutkan juga untuk uji rasanya. Rasa terakhir, kemudian lanjutkan untuk uji aroma. Jadi aromanya ditentukan apakah dia beraroma apel, beraroma khas teh, sampai amat sangat beraroma khas teh. Selanjutnya adalah pengujian untuk rasa mutu hedonik. Jadi sama seperti pengujian untuk hedonik, kita ambil sampelnya menggunakan sendok, baru kita cicip. Setelah selesai mencicip, kita menetralkan kondisi dari mulut kita agar tidak ada sisa-sisa sampel sebelumnya. Jadi supaya hasilnya nanti tidak bias. Kemudian selanjutnya kita beralih ke sampel yang kedua. Kemudian kita netralkan lagi. Kemudian untuk sampel yang terakhir. Nah, seperti itu untuk tata cara pengujian sampel di uji sensoris. Jadi nanti adik-adik bisa melihat video ini, kemudian bisa dipahami bagaimana untuk menerapkannya saat melakukan praktikum mandiri di rumah.